Perkenalkan, nama saya Febiana Sabsaka Larang, NIM 114180051 dari kelas C. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang aplikasi dari sistem penginderaan jauh. Sebelumnya, pertama-tama, apa sih sistem penginderaan jauh? Menurut Lilesan dan Kiefer tahun 2004, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi dari suatu objek, daerah, atau fenomena geofisik melalui dan analisis data, di mana untuk memperoleh data tersebut tidak perlu melakukan kontak langsung terhadap sumber objek, daerah, atau fenomena geofisik. Nah, sistem penginderaan jauh ini biasanya menggunakan satelit untuk mendapatkan datanya. Nah, si datanya itu bisa aja berbentuk citra foto atau citra non-foto. Lanjut ke aplikasinya. Aplikasi di bidang kesehatan itu contohnya di peta ini, peta kerawanan penyakit pernapasan dan titik sebaran penderitanya. Dari teknik penginderaan jauhnya, keterkaitannya itu untuk melakukan interpretasi visual terkait lokasi-lokasi di mana saja yang dimungkinkan memiliki resiko untuk timbulnya penyakit pernapasan, sehingga nanti bisa dikendalikan orang terjangkit dan tidak menularkan ke mana-mana. Selanjutnya, untuk di bidang geologi, itu ada banyak sekali aplikasi dari citranya, citra Landsat, untuk kajian kebumian seperti untuk pemetaan penggunaan lahan, penutup lahan, kehutanan, pemetaan geologi dan tanah evaluasi dan manajemen sumber daya lahan, bencana alam, hidrologi, dan oceanografi. Landsat itu salah satu satelit non-meteorologi yang memiliki band thermal sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu permukaan. Nah, di bidang geologi ini biasanya digunakan pihak-pihak pertambangan untuk memetakan struktur geologinya, aliran permukaan, dan lain-lainnya sebelum diadakan kegiatan pertambangan. Kemudian di bidang kebencanaan, teknologi penginderaan jauh digunakan dalam menyediakan data dan informasi mengenai daerah yang rawan bencana alam. Jadi bisa ditentukan mitigasinya. Terus pemetaan potensi bahaya dari bencana alam, data yang diperoleh dari penginderaan jauh ini juga ya seperti tadi dapat digunakan untuk mitigasi bencananya. Contohnya itu pewilayahan zona evakuasi dan penanganan korban bencananya. Selanjutnya di bidang pertanian, penginderaan jauh itu dapat dimanfaatkan untuk menentukan sifat-sifat tanah sebagai lokasi pertaniannya. Jenis-jenis tanahnya itu di situ ada apa aja dapat terlihat dari penginderaan jauhnya. Kemudian pemantauan proses pertumbuhan pada tanaman, kemudian acuan dalam pengadaan dan pencarian lahan dalam pengembangan komoditas pertanian juga dapat digunakan untuk penyebaran penggunaan lahan pertanian. Kemudian di bidang tata kota, teknologi penginderaan jauh, terutama menggunakan citra satelit, itu dapat digunakan untuk memetakan area tertentu dalam perencanaan tata kota. Contohnya mengidentifikasi kepadatan lahan terbangun. Contoh itu peta ini merupakan peta penggunaan lahan. Dari peta di sini dapat terlihat penggunaan lahannya. Pemukiman ini lebih padat, yang paling padat daripada penggunaan lahan yang lainnya, sehingga dapat ditentukan tata kota yang seperti apa yang dapat dilaksanakan. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan.